Pemirsa, 3 terdakwa pembunuhan Yosua Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Maruf dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua hari ini. Dari 12 saksi yang dijadwalkan, hanya 5 yang hadir. Bagaimana sikap Eliezer saat dipertemukan dengan tersangka lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tim kuasa hukum Barada Eliezer, Stella Masengi. Selamat sore, Mbak Stella. Selamat sore, Mas. Baik, Mbak Stella, kalau dari pandangan tim kuasa hukum sendiri, saksi yang hari ini dihadirkan memiliki kapasitas dan keterangannya apakah sudah berkesesuaian dengan keterangan klien Anda? Ya, dari yang tadi kita sudah saksikan bersama juga, dan terhadap klien kami juga, terutama untuk petugas PCR ya, itu sudah sesuai. Jadi memang pada saat kedatangan mereka di PCR, kemudian itu yang di PCR itu ada 4 orang, itu sudah sesuai. Baik, menurut Anda apakah saksi-saksi yang dihadirkan ini masuk dalam skenario yang direncanakan oleh Sambo, Mbak? Kalau kita melihat dari hasil kesaksian tadi di persidangan, sepertinya sih tidak ya. Tidak. Alasannya ya? Kenapa, Mbak? Ya, karena pertama mengenai untuk petugas PCR sendiri, memang mereka sudah biasa dipanggil ya untuk melakukan PCR bagi keluarga FS dan PC dan juga terhadap ajudan-ajudannya. Nah, di situ kita bisa melihat memang itu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan. Nah, terhadap untuk yang lain kan, ini kan memang diharapkan, ini kan sebenarnya semuanya ya hadir, tapi ternyata hanya 5. Nah, dari petugas ambulans sendiri kan memang juga sudah menyatakan tidak melihat adanya baik Riki, Kuat ataupun klien kami Richard Eliezer di lokasi pada saat dia datang. Dan di situ juga memang Richard Eliezer juga tidak ada, klien kami tidak ada berkomunikasi atau bertemu muka dengan tugas ambulans ini. Oke, artinya kalau dari keterangan para saksi ketika mungkin Sambo ini ikut melakukan swab test atau tidak, klien Anda mengetahuinya seperti apa? Ya, tadi kan sudah disampaikan, kalau di tanggal 8 itu memang FS sendiri tidak melakukan swab ya, PCR. Jadi yang melakukan swab PCR itu di tanggal 8 adalah PC, kemudian almarhum, kemudian Susi, dan klien kami, Richard Eliezer. Dan untuk FS sendiri melakukan PCR itu di tanggal 7 bersama dengan Daden. Baik, dari hasil analisa kuasa hukum Barada Eliezer, keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, apakah sudah sesuai dengan fakta yang ada atau ada poin-poin atau catatan tersendiri, Mbak Stella? Yang menjadi satu poin catatan kami adalah memang dari kesaksian di sini pun sudah jelas ini ya, sudah jelas bahwa bersesuaian dengan kemarin juga yang disampaikan oleh klien kami Eliezer dan juga disampaikan oleh para ajudan terhadap isoman yang dilakukan itu tidak pernah PCR tidak pernah dilakukan di Duren 3 tetapi dilakukannya di Bangka. Oke, salah satu dari saksi yang memberikan keterangan hari ini adalah juga berasal dari 2 provider. Nah, kalau dari keterangan saksi 2 provider ini, dari catatan Anda, fakta-fakta apa saja yang coba untuk digali oleh majelis hakim dalam kasus ini? Kalau kami melihatnya memang mungkin majelis hakim ingin mencari isi dari komunikasi ya, komunikasi dari yang disebutkan, baik PC, baik almarhum, baik dari seluruh terdakwa yang ada. Tetapi dari provider sendiri baik Telkomsel maupun Excel sendiri menyampaikan mereka tidak bisa membuka isinya karena yang dibuka itu hanya bisa mereka lihat kan hanya incoming dan outgoing call-nya saja gitu, dan di tanggal 8 itu memang tidak terdapat, mereka tidak menemukan adanya suatu aktivitas incoming atau outgoing, dan hanya SMS juga, itu pun SMS tidak ada gitu. Dan yang sebenarnya untuk terhadap provider ini pun nomor-nomornya tidak bisa juga, kita sih harapkan ya sebenarnya kita bisa juga melihat isi daripada kami yakin sih sebenarnya mungkin ada, tetapi hanya ditunjukkan enkripsinya itu saja. Ya kita harapkan sih sebenarnya bisa terbuka enkripsinya apa sih isinya gitu. Baik, Mbak Stella, bicara soal
komunikasi begitu. Ini kan yang masih penasaran di mana handphone dan laptopnya. Apakah dari Eliezer sendiri mengetahui di mana sebenarnya handphone dan laptop milik Joshua? Ya. Richard Eliezer menyampaikan memang dia tidak tahu di mana keberadaannya. Oke, kalau dari keterangan tadi juga pihak provider tidak bisa membuka percakapan dan tidak bisa menyampaikan nomor telepon yang tim kuasa hukum harapkan. Siapa yang berwenang untuk membuka itu di persidangan, Mbak? Ya, seperti tadi kita sampaikan kan kita memang maunya itu bisa dibuka ya. Tetapi melihat juga mungkin hakim juga mungkin menilai mana-mana yang lebih dulu diutamakan untuk memberikan kesaksian di pengadilan untuk membuka ini seterang-terangnya agar semua bisa mengetahui kejadian sebenarnya dan terhadap kebenaran ini memang bisa terungkap sebenar-benarnya. Tapi harapan kita memang bisa dibuka. Tadi kita sudah mengupayakan untuk ke majelis juga kita meminta, tetapi majelis punya pertimbangan tersendiri dan kita hargai dan kita hormati. Baik, terima kasih Mbak Stella Masengi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Stella Masengi, kuasa hukum dari Barada Eliezer. Selamat sore Mbak Stella.